Halo Sobat Kabuzen, di video kali ini saya mendayung di Sungai Henley saat musim dingin. Fitur yang saya gunakan adalah fitur just rowing, bukan fitur latihan. Pada fitur ini tidak tersedia petunjuk-petunjuk yang memandu saya untuk mengatur jumlah struk dan pace, melainkan hanya data waktu, jarak, kecepatan dan kalori yang terbakar. Data-data tersebut terdapat di bagian atas layar. Sementara di bagian bawah terdapat data yang menunjukkan jumlah kayuhan dan pace yang saya lakukan di setiap 500 meternya. Di fitur ini terdapat beberapa checkpoint yang menampilkan raihan waktu yang saya capai di waktu sebelumnya. Tujuannya untuk mengukur adanya peningkatan kemampuan antara saat ini dengan sebelumnya. Seperti pada video ini, saya baru saja melalui garis finish dari checkpoint pertama yang menunjukkan bahwa kecepatan saya lebih rendah daripada sebelumnya. Dengan fitur tersebut, saya dapat mengukur kemampuan saya dari waktu ke waktu. Selain itu, fitur ini juga mendorong saya untuk mengayuh lebih cepat agar bisa finish dengan catatan waktu lebih sedikit. Untuk itu, saya harus menggenjot tarikan dayung agar bisa lebih cepat. Juga, saya menambah beban pada dayung yang semula 0% menjadi 50% dan kemudian beban maksimal 100%. Biasanya saya mendayung selama 1 jam dengan beban 100% untuk melatih semua otot tubuh saya. Kalori yang terbakar juga cukup banyak, sekitar 600 kilokalori per 1 jam latihan. Nah, di etape ini saya akan memasuki checkpoint berikutnya yang cukup jauh. Di checkpoint ini ada bayangan diri saya ketika melalui checkpoint yang sama di waktu lalu. Tujuan dari penempatan bayangan ini adalah untuk menunjukkan apakah kecepatan saya lebih tinggi atau rendah dari sebelumnya. Di sini terlihat bahwa bayangan saya berada di belakang dari avatar saat ini, itu berarti bahwa kecepatan yang sedang saya lakukan masih lebih rendah daripada kecepatan di waktu lalu. Untuk itu, saya terus menggenjot kayuhan agar bisa lebih cepat, sehingga bayangan saya akan berada di depan avatar. Penambahan kayuhan terlihat dari jumlah kayuhan yang terus meningkat dan pace yang semakin mengecil angkanya. Kedua indikator tersebut berada di bagian bawah layar. Jika biasanya saya mengayuh dengan jumlah struk 18 kali per menit, saat sprint seperti ini kayuhan saya meningkat menjadi 25 kayuhan. Pace juga menjadi lebih cepat per 500 meternya. Pada indikator di sebelah kiri atas layar, terlihat catatan waktu tempuh di etape ini. Rekor dunia atau WR yang tercatat adalah 2 menit 43 detik, sementara rekor personal saya adalah 3 menit 8 detik. Jadi jika saya ingin lebih cepat daripada catatan sebelumnya, maka waktu tempuh harus lebih sedikit dari rekor tersebut. Itu berarti saya harus mendayung lebih keras agar posisi bayangan tetap berada di depan avatar saya seperti yang saat ini terlihat di layar. Untuk meningkatkan kecepatan tersebut, lumayan membutuhkan tenaga ekstra yang dapat meningkatkan detak jantung per menit. Oleh karenanya, saya selalu memperhatikan detak jantung saya di setiap peningkatan intensitas gerakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah detak jantung yang melebihi batas aman. Saat ini terlihat bahwa bayangan saya sudah berada sedikit di depan avatar yang berarti bahwa kecepatan dayung saya sudah lebih tinggi. Meski demikian, jarak etape ini masih cukup jauh, sehingga saya harus mengatur tenaga agar tidak kehabisan di garis finish. Keberadaan bayangan ini sangat membantu kita untuk meningkatkan intensitas latihan, sehingga setiap saat bisa menambah performa. Itulah sebabnya saya sangat menyukai aplikasi mendayung ini karena selain grafisnya bagus, juga banyak indikator penting yang dapat membawa kita ke performa lebih baik. Nah Sobat Kabuzen, saat ini terlihat bahwa bayangan saya di masa lalu mulai mendekati avatar saya. Itu berarti bahwa saya sudah kekurangan tenaga setelah sprint beberapa waktu sebelumnya dan hampir tersalip oleh bayangan yang menandakan bahwa kecepatan saya saat ini lebih rendah daripada sesi sebelumnya. Bahkan sekarang bayangan saya berada di belakang avatar yang berarti bahwa kecepatan saya di sesi lalu lebih baik dari saat ini. Meski demikian, garis finish masih berada cukup jauh, sehingga saya bisa mengatur tenaga untuk melakukan sprint kembali menjelang garis finish. Bisa terlihat dari indikator di layar bagian bawah, jumlah dayungan saya mulai berkurang dari 25 menjadi 24 kali setiap menitnya. Itu berarti saya mulai kelelahan.
Namun dengan sisa tenaga yang ada, saya berusaha untuk mengayuh lebih cepat agar dapat tiba di garis finish dengan catatan waktu yang lebih baik daripada sebelumnya. Yeay, saya berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 1 detik lebih cepat daripada sebelumnya. Hal ini sangat menyenangkan karena itu berarti bahwa performa saya masih terjaga dengan baik di akhir tahun 2023 ini. Terima kasih telah menyaksikan Sehat Tanpa Obat, Sehat dengan Berkeringat, Kekar Bugar di Usia Senja, Kabu Zen.